Pendekatan Realistic Mathematics Education atau RMI adalah pendekatan pembelajaran yang bertitik tolak pada hal-hal yang real bagi siswa. Teori ini menekankan keterampilan proses, berdiskusi dan berkolaborasi, berargumentasi dengan teman sekelas sehingga mereka dapat menemukan sendiri. Pada akhirnya, siswa menggunakan matematika itu untuk menyelesaikan masalah baik secara individual ataupun kelompok. Beberapa kekuatan atau kelebihan dari pembelajaran matematika realistik yaitu 1. Pembelajaran matematika realistik memberikan pengertian yang jelas kepada siswa tentang keterkaitan matematika dengan kehidupan sehari-hari dan kegunaan pada umumnya bagi manusia. Kedua, pembelajaran matematika realistik memberikan pengertian yang jelas kepada siswa bahwa matematika adalah suatu bidang kajian yang dikonstruksi dan dikembangkan sendiri oleh siswa, tidak hanya oleh mereka yang disebut pakar dalam bidang tersebut. Ketiga, pembelajaran matematika realistik memberikan pengertian yang jelas kepada siswa bahwa cara menyelesaikan suatu soal atau masalah tidak harus tunggal dan tidak harus sama antara satu dengan orang yang lain. Prinsip pembelajaran RMI. 1. Titik awal pembelajaran harus benar-benar hal yang realistik, sesuai dengan pengalaman siswa, supaya siswa dapat melibatkan dirinya dalam kegiatan pembelajaran yang bermakna. 2. Di samping harus realistik bagi siswa, titik awal harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi tujuan dan urutan belajar. 3. Urutan pembelajaran harus memuat bagian yang melibatkan aktivitas yang diharapkan memberikan kesempatan bagi siswa untuk menciptakan dan menjelaskan model simbolik dari kegiatan matematis informalnya. Keempat, untuk melaksanakan ketiga prinsip tersebut, siswa harus terlibat secara interaktif, menjelaskan, memberikan alasan dari caranya. Langkah-langkah dalam RMI. Langkah yang pertama, memahami masalah. Langkah kedua, menjelaskan masalah. Langkah ketiga, menyelesaikan masalah. Langkah keempat, membahas hasil pekerjaan. Langkah kelima, menyimpulkan. Ciri-ciri pembelajaran RMI. 1. Menggunakan masalah kontekstual. 2. Menggunakan model. 3. Menggunakan hasil dan konstruksi siswa sendiri. 4. Pembelajaran berfokus pada siswa. 5. Terjadi interaksi antara murid dan guru. Inilah kegiatan pembelajaran model pendekatan RMI, materi pecahan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat semua? Sehat. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Riza, Balki,
ini juga ada tanda perbandingan seperti ini. Nah, masih sama caranya. Kita tarik garis dari atas ke bawah. Nah, ini untuk huruf apa? A berarti lebih kecil. Nah, untuk yang ini ada kata berapa? Ada sama dengan. Nah, jadi dalam perbandingan itu ada 3 jenis tanda, yaitu tanda lebih besar, lebih kecil, dan juga sama dengan. Nah, sebelumnya ibu mau tanya nih, kalian tahu roti tidak? Tahu. Suka nggak makan roti? Nah, roti itu rasanya ada apa saja ya? Ada manis, ada asin, ada gurih, dan juga ada tawar. Nah, di sini ibu ada 2 buah roti. Nah, di sini siapa yang mau bantu ibu ke depan buat potong rotinya? Oke, maju arah. Siapa lagi? Bisa. Lanjut bisa. Nah, sekarang ini yang dipegang Ara ini roti 1, dan yang dipegang oleh Nisa itu roti 2 ya. Nah, untuk roti yang pertama, ibu meminta Ara untuk memotong menjadi 2 bagian. Oke, dibuka terlebih dahulu ya, Ara. Rotinya ya. Biarkan potongannya, potong jadi 2. Nah, jadi setelah dipotong sama Ara menjadi 2, ini nilai pecahannya menjadi berapa? 1/2. Berapa? 1/2. Nah, Adik tahu kenapa nilai pecahannya 1/2? Iya, karena dari 1 buah roti dibagi menjadi 2 bagian. Nah, selanjutnya ibu tulis dulu ya, ini roti 1/2. Dan sekarang lihat roti yang kedua. Nah, untuk roti yang kedua, ibu minta potong menjadi 4 bagian. Nah, silakan coba lihat ke teman-temannya. Oke, ada berapa potong rotinya? 4. Setelah dipotong rotinya menjadi 4, maka nilai pecahannya berapa? 1/4. Kenapa dia 1/4? Karena dipotong menjadi 4. Iya, karena dari 1 buah roti dipotong menjadi 4 bagian. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, dari tadi kan roti yang pertama 1/2, roti yang kedua 1/4. Nah, sekarang coba kamu lihat, potongan mana yang lebih besar? 1/2. Berarti kalau kita bandingkan nilai pecahan 1/2 sama 1/4, mana yang lebih besar? Mana? 1/2. Coba lihat nih potongannya. Mana yang lebih besar? 1/2 kan? Nah, jadi 1/2 ini lebih besar daripada 1/4. Nah, sekarang coba untuk Ara dan Nisa, silakan kembali. Rotinya silakan dimakan, tapi nanti ya, pulang ya. Nah, Ibu, dari pembelajaran tadi, apakah sudah bisa dipahami? Nah, sekarang coba duduknya per kelompok ya. Satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Nah, berarti satu meja ya. Oke, nah, ibu ini harus membagikan soalnya ya. Nah, coba Nak, perhatikan di lembar kerjanya, perhatikan ya. Di sini ada nama dan kelas, ditulis nama kamu dan juga kelasnya. Lalu di sini ada soal. Nah,
pada Andi dan 2 sendok untuk Lani. Sisanya ia makan sendiri. Nah, pertanyaannya yang A, berapa bagian coklat yang didapatkan oleh Andi? 2/5. Yang B, siapa yang mendapat bagian paling sedikit? Nah, ini tadi yang dijawab sama si Ara 2/5. Tadi kata Ara apa, Ha? Kenapa bisa 2/5? Karena Andi mendapatkan 2 bagian dari 5 potong coklat. Iya, Andi mendapatkan 2 bagian dari 5 potong coklat. Nah, selanjutnya untuk soal yang B, siapa lagi yang mau menjawab? Siapa Barkis? Oke, Barkis, maju ke depan. Nah, jawaban ada yang berbeda jawabannya dengan Barkis? Tidak, jawabannya apa Barkis? Nah, kenapa bisa tidak? Coba jelaskan Barkis. Karena Andi dan Lani sama-sama mendapatkan 2 bagian. Oke, nah kalau tidak? Oke, 1 bagian. Nah, jadi betul ya yang dijawab oleh temanmu ya. Yang A itu jawabannya 2/5 dan yang B itu yang lebih sedikit adalah Dinda. Nah, Dinda itu mendapatkan potongan coklat 1/5 ya. Nah, jadi sekarang coba kita bandingkan ya. Pecahan 2/5 dengan 1/5. Kita lihat perbandingannya mana yang lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar. Yuk, mana lebih kecil? Lebih kecil dari 1/5. Lebih besar. Ya, jadi 2/5 itu lebih besar daripada 1/5. Nah, oke, Ibu akan mengasih reward ya kepada Ara dan juga Barkis, ya. Oke, untuk tentang kepalanya. Oke, yang lainnya mau reward juga. Nah, tadi kita sudah belajar tentang apa, Nak? Ya, tentang matematika dan materinya tentang apa? Membandingkan dan mengukur pecahan. Nah, oke, selanjutnya kita akan belajar tentang mengurutkan pecahan. Nah, Jadi kesimpulannya tanda perbandingan itu ada lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Oke anak-anak, cukup sekian materi hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, boleh dirapikan buku-bukunya. Ya, sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.